grounded in long-standing practices, sculpting called adventure. Sido sebagai pionir utama sektor herbal di Indonesia siap melesat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Perkenalkan, saya Irman Nitya serta rekan-rekan saya Farhad Muhammad Rizky dan Azam Pahlawan Ramadan dari Sifat Capital dengan bangga mewakili Institut Teknologi 10 November. Proposal kami kali ini merekomendasikan buy untuk saham Sido dengan target price sebesar Rp823 per lembar dengan upside sebesar 23,76% dari harga penutupan 17 April sebesar Rp665. Ada 3 katalis utama mengapa kami merekomendasikan beli. Yang pertama, Sido merupakan pemimpin pasar dalam industri herbal. Kedua, kinerja perusahaan yang optimal. Ketiga, yaitu penerapan ESG pada perusahaan. Sebelum lebih jauh membahas analisis dan rekomendasi, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai deskripsi bisnis dari perusahaan Sido. Sido merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, obat herbal, makanan, minuman, dan kesehatan yang berdiri sejak tahun 1940. Terdapat 3 segmen perusahaan yaitu obat herbal dan suplemen dengan produk utama tolak angin yang merupakan 65,85% dari total pendapatan, yaitu sebesar 2,35 triliun. Food and beverage sebesar 30,91% dari total pendapatan, dan farmasi sekitar 3,24% dari total pendapatan. Kemudian dalam situasi ekonomi lokal dan global, kami menilai kondisi makroekonomi menguntungkan bagi saham Sido. Sido tidak hanya membuat bisnis asis di tanah air, tapi juga akan meningkatkan pasarnya ke luar negeri. Fokus ekspansi bisnis perusahaan yaitu untuk wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. World Bank dalam Global Economic Prospect edisi Februari 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2024. Tingkat inflasi yang cenderung stabil pada angka di bawah 4% sehingga mendorong daya beli masyarakat dan diharapkan terjadi peningkatan penjualan produk non-primer termasuk produk kesehatan herbal. Video dari sisi industri, kami memperkirakan daya beli masyarakat Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini tercermin dalam peningkatan wisata seiring dengan pertumbuhan GDP Indonesia yang mencapai 5,1% year-on-year. Nilai pasar herbal dan suplemen di Asia Tenggara juga mengalami peningkatan yang signifikan yang diprediksi mencapai 10,6 miliar US$ pada tahun 2020. Hal ini diperkuat juga dengan potensi produk jamu modern yang mencakup sekitar 53% pasar dan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan dengan signifikan dengan CAGR sekitar 10% sampai 12% dalam 5 tahun ke depan. Terlebih lagi, saat ini Sido mencapai market leader di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 43%. Sido juga memiliki produk unggulan angin yang mampu merebut 71% pasar obat herbal untuk penyakit flu. Katalis kedua kami yang merekomendasikan buy adalah kinerja keuangan perusahaan yang optimal. Segmen bisnis Sido yang terbagi menjadi 3 menandakan diversifikasi Sido dalam membentuk stabilitas keuangan. Meskipun menurun, proyeksi CAGR fiskal year 2024 hingga 2029 sebesar 8%. Penilaian menggunakan rasio likuiditas bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek melalui jumlah aset yang dimilikinya dengan menoran rasio dan operating cash flow rasio di atas 1. Artinya, perusahaan mampu menutupi kewajiban utang jangka pendeknya melalui arus kas operasinya. Pengukuran Altman Z-Score memberikan indikator positif melalui melesatnya Sido ke arah safe zone, sehingga sejauh dari kata kebangkrutan. Profitabilitas Sido berada di peringkat pertama melampaui kompetitor-kompetitornya dengan ROI sebesar 27,59% dan ROA sebesar 23,85%. Penilaian rasio solvabilitas pada tahun 2023 bahwa struktur modal Sido kembali didominasi oleh ekuitas dengan proporsi sebesar 87%. Hal ini diikuti dengan penurunan utang jangka pendek Sido sebesar 12,36% secara year-on-year. D per E ratio dan D per A ratio yang bawah 1 menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak modal sendiri daripada modal pinjaman dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena tidak bergantung pada utang untuk mendanai operasionalnya. Sido mencatatkan historis konsistensi membagikan dividen di atas 8% selama 3 tahun terakhir, yang bahkan menyentuh angka 112,59% pada tahun 2023. Katalis ketiga yang membuat Sido menjadi atraktif yaitu penerapan ESG yang sangat baik. Sido telah menetapkan pilar ESG dengan berbagai inisiatif dari lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Komitmen Sido dibuktikan dengan keberhasilannya yang menerapkan 16 dari 17 unsur SDGs. Pada sisi lingkungan, Sido berhasil membuktikan komitmennya pada pengurangan emisi dan konsumsi energi. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan hanya menggunakan 0,035 megaliter dan menurunkan intensitas emisinya sebesar 80,3%. Dalam memenuhi tanggung jawab sosial,
Sido telah mengalokasikan sejumlah dana sebesar 11,05 miliar rupiah untuk CSR dengan penerima manfaat lebih dari 38.000 orang. Penilaian tata kelola perusahaan, Sido menunjukkan bahwa faktor produksi berupa pasokan tanaman herbal telah terstandarisasi dengan baik. Sido juga mengedepankan keselamatan para pekerjanya dengan memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya selama 3.694 jam dengan peserta sebanyak 1.769 orang. Hal ini dibuktikan dengan Sido yang tidak memiliki insiden fatalitas atau zero fatality. Selanjutnya, kami melakukan valuasi dengan metode campuran yang terdiri dari DCF CFF dengan bobot tertimbang 60% dan relative valuation dengan bobot tertimbang 40%. Hasil valuasi kami merekomendasikan beli dengan target 823 merepresentasikan kenaikan 23,76% dari harga penutupan pada tanggal 17 April 2024. Metode DCF CFF menggunakan asumsi WACC sebesar 7,8% dari perhitungan cost of capital. Melalui metode CAPM didapatkan cost of equity sebesar 6,78%, cost of debt sebesar 8,43% yang didapatkan dari rata-rata tertimbang besaran pembayaran bunga serta likuiditas yang dimiliki oleh perseroan. Sementara itu, terminal growth rate sebesar 3,37% dari proksi pertumbuhan GDP populasi serta inflasi jangka panjang. Untuk menguji kekokohan model valuasi, kami melakukan pengujian sensitivitas. Didapatkan bahwa model kami sensitif terhadap perubahan terminal growth rate. Kendati demikian, kami optimis bahwa Sido memiliki kapabilitas dalam mengelola biaya reproduktif yang baik. Menggunakan metode P/E multiples dengan laba perusahaan ekspektasian sebesar Rp21,41 per lembar saham untuk tahun 2024. Diperoleh nilai intrinsik sebesar Rp743. Angka tersebut mengindikasikan potensi kenaikan sebesar 10,38% dari penutupan 17 April. Price to book value atau PBV Sido mengalami penurunan sebesar 24,9% dari 6,19 pada tahun 2019 menjadi 4,65 pada tahun 2023. Penurunan nilai PBV mengindikasikan bahwa saham perusahaan sedang diperdagangkan dengan diskon dari laba yang dihasilkan. Berdasarkan analisis PBV, kami memproyeksikan nilai intrinsik sebesar 740 yang mengindikasikan kenaikan sebesar 9,47% dari harga penutupan pada 17 April 2024. Hal tersebut mengasumsikan nilai PBV bernilai 5,55 yang merupakan rata-rata selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, metode relative valuation kami membandingkan Sido dengan perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio PE dan PBV. Sido memiliki harga yang cenderung mahal dibandingkan perusahaan sejenis. Namun, masih setimpal mengingat kinerja perusahaan yang baik serta menjadi pionir utama dalam pasar. Harga saham Sido saat ini juga tergolong berat karena sedang diperdagangkan dengan harga diskon dari harga historinya secara 5 tahun beruntun. Tak ada bisnis yang tidak memiliki resiko. Maka dari itu, kami mengelompokkan resiko melalui matriks probabilitas dan juga dampak. Terdapat 2 resiko signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi kami pada Sido muncul. Yang pertama adalah resiko persaingan usaha yang dapat dimitigasi dengan senantiasa melakukan peningkatan pelayanan serta kualitas produk Sido muncul. Selanjutnya, yaitu resiko sumber daya manusia yang dapat dimitigasi dengan melakukan rekrutmen secara ketat serta melakukan training secara kontinu pada para karyawan-karyawan Sido muncul. Akhir, kami mengulangi rekomendasi kami beli dengan target 823 per lembar saham dengan beberapa katalis utama. Yang pertama, Sido merupakan pemimpin pasar dalam industri herbal. Kedua, kinerja perusahaan yang optimal. Dan ketiga, yaitu penerapan ESG pada perusahaan yang cukup baik. Grounded in long-standing practices, sculpting health adventure. Sekian dan terima kasih.